Dia membuka aplikasi keamanan, berharap menemukan kesalahan Ratna Ayu Maheswari. 9 pengasuh sebelumnya gagal, mencuri darinya, mengkhianatinya, meninggalkan putri-putrinya dalam kondisi lebih buruk. Jadi ketika dia melihat 3 kursi roda kosong di tengah ruang tamu utama di Villa Puncak, Bogor, Jawa Barat, jantung Aditya Nugraha Wibisono langsung mencelos. Lalu dia melihat mereka. 3 putrinya yang selama ini dianggap takkan pernah bisa berdiri kini tegak, gemetar namun nyata, melangkah pelan menuju tangan Ratna Ayu Maheswari yang terbuka. Ponsel Aditya Nugraha Wibisono terlepas dari tangannya, punggungnya menghantam dinding, dan pria yang selama ini menganggap kemustahilan sebagai vonis final menyaksikan keyakinannya runtuh di layar ponsel, di rumahnya sendiri di Jakarta Selatan. 3 tahun lalu, Aditya Nugraha Wibisono kehilangan segala yang berarti ketika istrinya, Dian Kartikasari Wibisono, meninggal saat melahirkan. 52 menit setelah kelahiran bayi kembar 3, Dian Kartikasari Wibisono pergi tanpa peringatan, tanpa perpisahan, hanya ruang rumah sakit yang dingin di RSUD Fatmawati, Jakarta Selatan dan 3 bayi prematur yang berjuang untuk hidup. Aditya Nugraha Wibisono menggenggam tangan istrinya sampai tubuh itu mendingin. Lalu dia keluar untuk menemui putri-putrinya, Alia Putri Maheswari Wibisono, Nadira Sekar Wibisono, Safira Cahaya Wibisono, 3 tubuh mungil, 3 masa depan yang tak pasti. Para dokter tak menunggu lama memberi pukulan kedua, cerebral palsy. Ketiga gadis itu mengalami bentuk parah yang menyerang otot dan tulang dan takkan mudah melepaskan mereka. Pak Aditya, kami perlu mempersiapkan Anda. Berdasarkan hasil pemindaian otak dan tes respons otot, kemungkinan berjalan sangat kecil, mungkin tidak akan pernah, kata mereka. Aditya Nugraha Wibisono mendengar kalimat itu, tetapi belum menembus hatinya. Tidak saat pikirannya masih sibuk menguburkan Dian Kartikasari Wibisono. Minggu demi minggu berlalu, lalu berbulan-bulan, gadis-gadis itu tak membaik, tak mencapai tahap perkembangan apapun, hanya duduk di kursi roda dengan tatapan kosong. Aditya Nugraha Wibisono mempekerjakan terapis terbaik, mendatangkan spesialis dari Singapura, membeli peralatan yang harganya lebih mahal daripada kebanyakan apartemen. Namun tak ada yang berubah. Mereka tak berjalan, nyaris tak bergerak. Sendirian di rumah besarnya di Jakarta Selatan, Aditya Nugraha Wibisono mulai menerima kata-kata dokter. Putri-putrinya takkan pernah berdiri, takkan pernah berlari, takkan pernah saling kejar-kejaran di hutan pinus di puncak seperti yang dulu dia bayangkan, dan dia mengubur harapan itu tepat di samping Dian Kartikasari Wibisono. Lalu datang 9 pengasuh dalam 16 bulan. Yang pertama berhenti setelah 3 minggu karena mengurus mereka, terlalu menyedihkan. Yang kedua lebih sering merokok di balkon daripada bersama anak-anak sehingga Aditya Nugraha Wibisono langsung memecatnya. Yang ketiga tampak sempurna sampai Aditya Nugraha Wibisono mengetahui dia menjual foto peralatan medis putri-putrinya ke tabloid seharga Rp juta. Dan setelah itu sesuatu hancur di dalam dirinya. Ada pengasuh yang mencuri obat dari rumah, ada yang mengakses rekening banknya lalu menghilang. Setiap orang datang dengan senyum dan pergi meninggalkan kepercayaan yang remuk. Aditya Nugraha Wibisono berhenti melihat manusia. Dia hanya melihat risiko. Dia memasang kamera di setiap ruangan, di setiap koridor, menonton rekaman tiap malam, memutar ulang, memperbesar, mencari kebohongan, tipu daya, pengkhianatan yang dia yakin pasti akan datang, sampai kontrol menjadi satu-satunya pertahanannya. Jadi ketika Ratna Ayu Maheswari, 30 tahun, pendiam dan tenang, masuk rumahnya, Aditya Nugraha Wibisono tidak melihat manusia. Dia melihat kegagalan ke-10 yang tinggal menunggu waktu. Tidak ada improvisasi, katanya tanpa mengangkat mata dari map dokumen, tidak ada kedekatan, tidak ada kata-kata penuh harapan, ikuti protokol medis dengan tepat, karena dokter sudah menjelaskan prognosis dengan jelas. Ratna Ayu Maheswari mengangguk pelan. Saya mengerti, tapi Anda belum mengerti. Atau mungkin Ratna Ayu Maheswari justru terlalu mengerti, karena dia tidak sepenuhnya mengikuti aturan Aditya Nugraha Wibisono. Dia bernyanyi untuk gadis-gadis itu saat tak ada yang melihat, menggerakkan kaki mereka dengan pola yang tak pernah diajarkan terapis, dan membisikkan kata-kata penyemangat seolah yakin mereka mendengar. Seolah yakin Alia Putri Maheswari Wibisono, Nadira Sekar Wibisono, dan Safira Cahaya Wibisono bisa menjadi lebih dari sekadar diagnosis.
Dan Aditya Nugraha Wibisono menyaksikan semuanya melalui kamera. Awalnya dia menonton untuk menemukan kesalahannya. Lalu dia menonton karena tak bisa mengalihkan pandangan. Karena sesuatu sedang terjadi di rumah itu. Mula-mula hanya hal kecil. Alia Putri Maheswari Wibisono tersenyum saat Ratna Ayu Maheswari bernyanyi. Jari-jari Nadira Sekar Wibisono berkedut ketika musik diputar. Safira Cahaya Wibisono mengangkat kepalanya lebih lama dari sebelumnya. Aditya Nugraha Wibisono berulang kali meyakinkan dirinya ini tidak berarti apa-apa, bahwa harapan itu berbahaya, bahwa dokter lebih tahu. Namun larut malam sendirian di kantornya, dengan cahaya biru monitor menerangi wajahnya, dia melihat seorang perempuan berjuang untuk putri-putrinya hanya dengan kesabaran dan keyakinan, dan entah di mana jauh di dalam dadanya. Di tempat yang dia kira sudah mati bersama Dian Kartikasari Wibisono, sesuatu mulai retak. Dia tidak mempercayainya. Dia tak bisa, karena harapan yang sudah dikubur begitu dalam tidak membawa kelegaan, rasanya seperti jebakan. Sebelum cerita lanjut, dia teringat rekaman yang terasa seperti video daring. Ajakan untuk mengikuti kanal, memberi tanda suka, dan menulis komentar. Seolah kisah ini memang untuk siapapun yang pernah merasa harapan terlalu berisiko dan keyakinan bisa menghancurkan. Sebab kadang keajaiban tidak meminta izin, ia hanya datang. Setiap pagi di rumah besar itu sama sunyinya, bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang menekan dada. Aditya Nugraha Wibisono berdiri di jendela dapur, teh hangatnya sudah mendingin di tangan. Memandang matahari terbit di atas hutan pinus di puncak. Sementara tukang kebun sudah menyapu daun-daun dari jalan setapak yang tak lagi dilalui siapapun. Dan air mancur di tengah halaman sudah lama tak berfungsi. Dia selalu berniat menelepon orang untuk memperbaikinya, tapi tak pernah dilakukan. Di belakangnya, sepanjang koridor panjang menuju sayap timur rumah, dia mendengar dengungan pelan kursi roda elektrik. Perawat pagi sedang memindahkan salah satu gadis, mungkin Nadira Sekar Wibisono. Karena Nadira Sekar Wibisono suka duduk dekat jendela di ruang terapi ketika cahaya pagi masuk dari sudut yang tepat, dan Aditya Nugraha Wibisono tidak menoleh. Setidaknya belum langsung menoleh. Dulu, tepat setelah pulang dari RSUD Fatmawati, Jakarta Selatan, dia berlari ke setiap suara, setiap tangisan, setiap gerakan sekecil apapun. Dia duduk berjam-jam di antara ranjang mereka, menatap dada-dada mungil itu naik turun. Takut jika dia berpaling maka sesuatu akan salah. Karena dia merasa Dian Kartikasari Wibisono pasti bisa menangani semua ini lebih baik. Istri yang menginginkan anak lebih dari apapun di dunia. 7 tahun berjuang, 4 siklus bayi tabung, dan ketika akhirnya hamil. Kembar 3. Dia menangis 3 hari berturut-turut, air mata bahagia seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan dari harapan yang lama ditunggu. Aditya Nugraha Wibisono mengingat kamar bayi yang dulu dia dekorasi. Dinding hijau mint lembut, mural burung cendrawasih dan binatang hutan, 3 ranjang bayi disusun setengah lingkaran agar para gadis bisa saling melihat saat terbangun. Tetapi kini kamar itu kosong. Mereka tidur di ranjang medis di ruang terapi, dengan rangka yang bisa disesuaikan, pagar pengaman, dan monitor yang melacak pernapasan mereka di malam hari. Kamar hijau mint dengan mural burung cendrawasih berubah menjadi gudang. Untuk peralatan yang pernah mereka coba dan akhirnya ditinggalkan, Aditya Nugraha Wibisono menyeruput teh yang sudah dingin dan meringis, merasa rumah ini terlalu besar, 20 hektar, 5 kamar, untuk seseorang yang nyaris hanya memakai kantor, kamar tidur, dan dapur. Sementara sisanya terasa seperti museum yang terawat namun hampa. Apalagi rumah itu dulu dia beli untuk Dian Kartikasari Wibisono yang mencintai arsitektur Jawa klasik, ukiran kayu Jepara, Jawa Tengah, dan langit-langit tinggi. Sambil berkata rumah ini seharusnya menyimpan cerita. Kini satu-satunya cerita hanyalah yang Aditya Nugraha Wibisono putar dari rekaman CCTV pukul 2. Dia meletakkan gelas teh di meja konsol dan berjalan ke kantornya, melewati koridor panjang yang redup. Dulu dinding-dinding itu penuh foto keluarga, Dian Kartikasari Wibisono yang memaksa karena katanya rumah butuh wajah, kalau tidak hanya bangunan. Tetapi Aditya Nugraha Wibisono menurunkannya 8 bulan setelah istrinya meninggal karena tak sanggup melihat senyum itu 20 kali sehari. Tak sanggup melihat harapan di matanya. Cara Dian Kartikasari Wibisono memandangnya seolah dia bisa memperbaiki segalanya. Sementara dia merasa telah mengecewakannya. Mengecewakan putri-putri mereka, melanggar semua janji yang dulu dia ucapkan di RSUD Fatmawati.
Jakarta Selatan saat menggenggam tangan istrinya dan bersumpah akan menjaga mereka. Bingkai-bingkai yang hilang meninggalkan garis samar di dinding, seperti hantu dari kehidupan yang nyaris terwujud. Aditya Nugraha Wibisono membuka pintu kantornya dan duduk di meja. 3 monitor menyala menampilkan ruang tamu utama, koridor, dan ruang terapi. Di sana putri-putrinya. Alia Putri Maheswari Wibisono duduk di kursi roda merah muda menatap rak buku. Nadira Sekar Wibisono berada dekat jendela seperti dugaan Aditya Nugraha Wibisono. Sementara mata Safira Cahaya Wibisono tertutup dan tubuh mungilnya nyaris tak bergerak selain napas pelan. Lalu Ratna Ayu Maheswari bergerak di antara mereka. Membetulkan selimut dan menata mainan dengan gerakan lambat dan hati-hati seolah mengerti ada sesuatu yang rapuh disimpan di ruangan itu. Aditya Nugraha Wibisono menatap tangannya sendiri. 9 pengasuh, 9 kegagalan, 9 alasan untuk percaya bahwa pengasuh ini pun takkan berbeda. Namun Ratna Ayu Maheswari sudah di sini 4 minggu tanpa keluhan. Tanpa jalan pintas, tanpa telepon yang tak semestinya, tanpa lemari yang tak semestinya dibuka, hanya konsistensi yang tenang. Dan itu justru paling membuatnya gelisah. Ratna Ayu Maheswari punya rutinitas. Setiap pagi dia datang ke ruang terapi tepat waktu, menyapa perawat malam, memeriksa catatan tidur gadis-gadis, lalu 10 menit pertama dia hanya duduk bersama mereka. Tak bicara, tak membetulkan apapun, hanya hadir. Dan Aditya Nugraha Wibisono memperhatikan semua itu lewat kamera. Awalnya itu mengganggunya karena dia membayar untuk bekerja, bukan untuk duduk. Sampai kemudian dia menyadari Ratna Ayu Maheswari tidak bermalas-malasan, melainkan mengamati dan belajar, bagaimana jari-jari Alia Putri Maheswari Wibisono menggenggam saat tidak nyaman, bagaimana napas Nadira Sekar Wibisono berubah ketika perlu dipindahkan posisinya, bagaimana mata Safira Cahaya Wibisono bergerak di balik kelopak tertutup selama istirahat pagi. Dia sedang mengenal putri-putrinya, sesuatu yang Aditya Nugraha Wibisono sudah lama berhenti mencoba. Pada pagi kelima, Ratna Ayu Maheswari membawa speaker portabel kecil ke ruang terapi. Meletakkannya di rak dan menekan tombol putar, lalu musik angklung yang lembut memenuhi ruangan. Aditya Nugraha Wibisono menonton dari kantornya dengan jarinya di atas tombol intercom karena itu tidak ada dalam protokol. Para gadis punya sesi terapi suara khusus setiap Kamis dengan terapis berlisensi dan musik acak tidak masuk rencana. Tetapi dia tidak menekan tombol itu ketika Alia Putri Maheswari Wibisono menolehkan kepala, gerakannya halus hanya beberapa derajat tekanan, namun jelas terlihat di layar, putrinya yang hampir sepanjang hari menatap titik yang sama di dinding kini berpaling ke arah suara, dan Ratna Ayu Maheswari memperhatikan tanpa membuat keributan, tanpa tepuk tangan, tanpa perayaan, dia hanya tersenyum lembut dan sedikit menaikkan volume. Sementara jari-jari Nadira Sekar Wibisono berkedut di sandaran tangan kursi roda dan Aditya Nugraha Wibisono mencondongkan tubuh lebih dekat ke monitor. Ratna Ayu Maheswari berlutut di samping kursi roda Nadira Sekar Wibisono dengan gerakan lambat dan terukur, tidak langsung menyentuhnya, hanya memposisikan diri dalam jarak pandangnya lalu menunggu. "Kamu suka?" tanyanya pelan. "Ini gamelan Jawa. Nenek saya memainkannya setiap minggu pagi." Nadira Sekar Wibisono tidak menjawab tetapi jari-jarinya berkedut lagi. Lalu Ratna Ayu Maheswari mengulurkan tangan dan meletakkannya di samping tangan kecil itu. Tidak menyentuh, hanya cukup dekat, agar kehangatannya bisa dirasakan bila diinginkan. Dan dia bertahan begitu lama sampai Aditya Nugraha Wibisono menahan napas. Bertanya dalam hati kapan terakhir kali dia duduk seperti itu bersama putri-putrinya. Kapan terakhir kali dia hanya hadir tanpa rencana, tanpa memeriksa monitor, tanpa meninjau laporan terapi, tanpa menghitung biaya spesialis terakhir. Dan dia tidak ingat. Hari itu Aditya Nugraha Wibisono berjalan ke ruang terapi, meyakinkan diri hanya untuk memeriksa peralatan agar semuanya berfungsi. Tetapi ketika sampai di pintu dan mendengar suara Ratna Ayu Maheswari di dalam, dia berhenti karena yang dibaca bukan panduan medis atau buku terapi melainkan dongeng anak tentang kunang-kunang yang ingin belajar menari. Semua orang bilang, kunang-kunang tidak menari. Namun suara Ratna Ayu Maheswari lembut dan jernih saat menceritakan bagaimana kunang-kunang kecil itu tidak mendengarkan dan terus berputar di langit musim hujan setiap hari. Aditya Nugraha Wibisono mengintip lewat celah pintu dan melihat ketiga gadis duduk di kursi roda membentuk setengah lingkaran mengelilinginya. Ratna Ayu Maheswari duduk di lantai dengan kaki bersila, buku terbuka di pangkuannya. Matanya bergerak antara halaman dan wajah mereka untuk membangun koneksi. "Apakah dia pernah menari?" tanyanya lembut.
Bagaimana menurut kalian? Dan ruangan hening sampai mata Safira cahaya. Wibisono terbuka dan tertuju padanya, membuat Aditya Nugraha Wibisono mundur dari pintu dengan perasaan aneh di dada. Sesak sekaligus lega. Lalu kembali ke kantornya tanpa masuk ke ruangan itu. Malamnya, saat menonton rekaman, dia melihat Ratna Ayu Maheswari membaca cerita itu lagi. 3 kali. Mengubah suaranya untuk karakter berbeda. Berhenti sejenak agar kata-kata meresap, dan menyaksikan bagaimana putri-putrinya memandangnya. Menyadari sesuatu sedang berubah di rumah ini meski dia belum sepenuhnya percaya. Aditya Nugraha Wibisono tak bisa berhenti menonton. Setiap malam setelah rumah tenggelam dalam gelap, dia duduk di kantornya dengan cahaya monitor melemparkan bayangan di wajahnya. Meyakinkan diri bahwa ini kehati-hatian dan tanggung jawab seorang ayah yang melindungi anak-anaknya dari pengkhianatan lagi. Padahal itu bukan lagi kebenaran. Dia menonton karena sesuatu sedang terjadi yang tidak dia pahami. Memasuki minggu keempat, Ratna Ayu Maheswari benar-benar berhenti mengikuti protokol, dimulai dari hal kecil seperti musik dan cerita yang tampak tak berbahaya, lalu berkembang. Sampai suatu malam Aditya Nugraha Wibisono memutar rekaman sesi siang dan hampir tersedak teh hangatnya ketika melihat Ratna Ayu Maheswari berbaring di lantai bersama Alia Putri Maheswari Wibisono. Memegang kaki-kaki mungil itu dan menggerakkannya perlahan dalam ritme kiri-kanan, seolah sedang berjalan. Seolah otot-ototnya mengingat sesuatu yang dilupakan otaknya, membuat Aditya Nugraha Wibisono mengepalkan rahang karena ini tidak ada dalam rencana terapi manapun. Tidak ada spesialis yang meresepkannya, dan jelas merupakan improvisasi yang melanggar semua aturan yang dia tetapkan. Dia meraih ponselnya untuk menelepon dan memecat Ratna Ayu Maheswari. Menghentikan semua ini sebelum terlambat, tetapi kemudian Alia Putri Maheswari Wibisono tertawa. Bukan tawa keras, melainkan suara pelan yang nyaris seperti napas. Namun Aditya Nugraha Wibisono mendengarnya lewat speaker dan tangannya membeku di atas ponsel. Putrinya tertawa. Dan dia tak ingat kapan terakhir kali mendengar suara itu, sehingga Aditya Nugraha Wibisono menurunkan ponselnya. Tangannya gemetar saat terus menonton. Lalu Ratna Ayu Maheswari beralih ke Nadira Sekar Wibisono, meletakkan boneka wayang kecil sedikit lebih jauh dari jangkauan di nampan kursi rodanya. Cukup jauh hingga tak bisa diraih tanpa usaha. "Ayo, sayang," ucapnya pelan, "kamu bisa coba raih sedikit." Tangan Nadira Sekar Wibisono tetap diam. Ratna Ayu Maheswari menunggu dengan sabar tanpa tergesa. "Aku tahu kamu bisa," bisiknya, "aku percaya padamu." Sementara Aditya Nugraha Wibisono menatap layar sambil menahan napas tanpa sadar. Jari-jari Nadira Sekar Wibisono berkedut. Tangannya bergerak perlahan, menyakitkan dan lambat, lalu meraih ke depan. Telapak mungilnya bergerak menuju boneka wayang hingga menyentuhnya, dan wajah Ratna Ayu Maheswari merekah dalam senyum lebar. "Ya, lihat dirimu, lihat apa yang baru kamu lakukan." Saat jari-jari Nadira Sekar Wibisono menggenggam mainan itu, mata Aditya Nugraha Wibisono terasa panas. Dia memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Tangan mungil, jari kecil menggenggam kayu berwarna, gerakan sederhana yang anak lain lakukan tanpa berpikir. Namun putrinya baru saja melakukan sesuatu yang mustahil, membuat Aditya Nugraha Wibisono menggosok wajahnya dengan kedua tangan. Berpikir semua ini berbahaya karena Ratna Ayu Maheswari memberi harapan palsu, mendorong putri-putrinya melampaui kata dokter, dan ketika itu gagal, dan pasti akan gagal. Kekecewaan akan menghancurkan mereka dan dirinya. Dia harus memecatnya besok pagi. Namun alih-alih menyusun surat pemecatan, Aditya Nugraha Wibisono memutar rekaman lain. Safira Cahaya Wibisono, yang paling kecil dan hampir sepanjang hari memejamkan mata. Sementara Ratna Ayu Maheswari duduk di samping kursi rodanya dengan buku bergambar, tidak membaca melainkan menunjukkan warna. Yang ini merah, katanya pelan sambil menunjuk seperti matahari terbenam di Jakarta, dan yang ini emas seperti daun jati di musim kemarau. Mata Safira Cahaya Wibisono terbuka tertuju pada halaman. "Kamu bisa lihat, kan?" bisik Ratna Ayu Maheswari. "Kamu melihat semuanya?" Lalu dia membalik halaman dan tangan Safira Cahaya Wibisono terangkat dari pangkuannya beberapa sentimeter. Sedikit namun nyata. Hingga Ratna Ayu Maheswari dengan hati-hati mengambil tangan mungil itu dan meletakkannya di buku. "Ini, gadis manis, sentuh, ini milikmu." Dan Aditya Nugraha Wibisono menyaksikan jari-jari putrinya menekan kertas, sesuatu yang meretakkan dadanya dalam dan menyakitkan.
Dia menutup laptop dan duduk dalam gelap kantornya, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun Aditya Nugraha Wibisono tidak tahu apa yang harus dipercaya. Dia tak berencana berbicara dengannya. Itu hanya terjadi. 4 minggu menonton lewat layar, 4 minggu rekaman yang membuatnya terjaga di malam hari. 4 minggu melihat putri-putrinya merespon seorang perempuan yang melanggar semua aturan yang dia tetapkan, hingga dia tak tahan lagi. Rabu siang Aditya Nugraha Wibisono keluar dari kantornya dan menyusuri koridor menuju ruang terapi. Langkahnya bergema di lantai kayu jati dan terasa semakin berat. Dia tak mengetuk, hanya mendorong pintu dan berhenti ketika melihat Ratna Ayu Maheswari berbaring di lantai bersama Safira Cahaya Wibisono, memegang kaki-kaki mungil itu dan menggerakkannya dalam ritme yang sama. Kiri, kanan, kiri, kanan. Seolah mengajarkan otot untuk mengingat sesuatu yang tak pernah mereka pelajari. Ratna Ayu Maheswari mendongak saat pintu terbuka tanpa kejutan atau ketakutan. Hanya pengakuan yang tenang. Pak Aditya, suara Aditya Nugraha Wibisono terdengar lebih keras dari yang dia inginkan. Apa yang sedang Anda lakukan? Dan Ratna Ayu Maheswari tidak menghentikan gerakan. Menjawab tenang bahwa latihan pola motorik membantu menciptakan koneksi saraf meski tidak ada dalam protokol, hingga Aditya Nugraha Wibisono melangkah masuk ke ruangan. Saya memberi Anda instruksi khusus, tegas Aditya Nugraha Wibisono. Ikuti rencana medis, tidak ada improvisasi, tidak ada metode pengobatan eksperimental. Ratna Ayu Maheswari dengan hati-hati menurunkan kaki Safira Cahaya Wibisono lalu berdiri, mengelap tangannya di celana dan berbalik menghadapnya. Rencana medis mengharuskan mereka duduk di kursi roda sepanjang hari dengan stimulasi minimal. Ucap Ratna Ayu Maheswari tenang, ini bukan perawatan, ini pemeliharaan. Rahang Aditya Nugraha Wibisono mengeras. Dokter memberi Anda prognosis berdasarkan statistik. Suara Ratna Ayu Maheswari tetap datar, tapi ada kekuatan di bawahnya. Mereka melihat hasil pemindaian dan grafik, lalu memberitahu apa yang biasanya terjadi. Mereka tidak memberitahu apa yang mungkin. Mereka spesialis, mereka sudah melihat ratusan kasus seperti ini. Tapi apakah mereka melihat putri-putri Anda? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aditya Nugraha Wibisono menatapnya, dan Ratna Ayu Maheswari menghela napas. Gadis-gadis Anda bukan statistik, Pak Aditya. Mereka bukan studi kasus atau titik data. Mereka anak-anak, dan anak-anak pantas dilihat sebagai diri mereka sendiri, bukan diagnosis mereka. Panas naik ke dada Aditya Nugraha Wibisono. Anda pikir Anda tahu lebih baik dari dokter yang mempelajari ini puluhan tahun? Saya pikir saya tahu bahwa menyerah pada anak adalah satu-satunya hal yang dijamin gagal. Jawab Ratna Ayu Maheswari. Hening, tangan Aditya Nugraha Wibisono gemetar, entah karena marah atau sesuatu yang lain. Kamu memberi mereka harapan palsu, katanya pelan, ketika ini tidak berhasil, dan ini tidak akan berhasil, mereka akan hancur. Ratna Ayu Maheswari menatapnya lama. Sesuatu berubah di matanya, bukan kasihan, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Mereka 2 tahun, Pak Aditya. Mereka tidak tahu apa itu harapan palsu. Mereka hanya tahu apa yang mereka rasakan, dan sekarang mereka merasakan ada seseorang yang percaya pada mereka. Dia berhenti sejenak, dan untuk pertama kalinya kata-kata itu terasa seperti tamparan bagi Aditya Nugraha Wibisono. Dia membuka mulut lalu menutupnya. Ratna Ayu Maheswari berbalik ke Safira Cahaya Wibisono di kursi rodanya. Berkata pelan tanpa menatap Aditya Nugraha Wibisono. Anda mempekerjakan saya untuk merawat mereka. Itulah yang sedang saya lakukan. Lalu dia melanjutkan gerakan kaki dengan lembut, sabar, konsisten. Aditya Nugraha Wibisono berdiri menyaksikan bagaimana dia seolah mengabaikannya. Pikirannya berteriak untuk memecatnya, menelepon agensi dan meminta pengganti. Tetapi kakinya tak bergerak karena jauh di dalam. Di tempat yang dia kunci rapat, sebuah suara berbisik sesuatu yang tak ingin dia dengar. Bagaimana jika dia benar? Aditya Nugraha Wibisono berbalik dan pergi. Dia tak mengatakan apa-apa lagi, namun dia juga tidak memecatnya. Malam itu Aditya Nugraha Wibisono tak bisa tidur. Dia duduk di mejanya dengan surat pemecatan terbuka di laptop, kursor berkedip di akhir kalimat pertama, yang terhormat Ratna Ayu Maheswari. Dengan ini layanan Anda tidak lagi diperlukan mulai segera.
Kalimat yang sudah dia tulis 9 kali sebelumnya. Nama berbeda, hasil sama, jari-jarinya hafal ritmenya. Ketik surat, telepon agensi, tanda tangani dokumen, lanjutkan, namun malam ini tangannya tak mau menurut. Aditya Nugraha Wibisono menatap layar sampai matanya sakit, lalu meminimalkan dokumen dan membuka rekaman CCTV. Rumah sunyi, lampu redup, semua orang seharusnya sudah tidur berjam-jam lalu. Tetapi kamera di ruang terapi menunjukkan cahaya lembut dari dalam. Ratna Ayu Maheswari masih di sana. Aditya Nugraha Wibisono mencondongkan tubuh ke monitor dan melihat dia duduk di lantai di tengah ruangan. Kaki bersila, dikelilingi 3 kursi roda yang disusun setengah lingkaran, lampu kecil dirak melemparkan bayangan hangat di wajahnya. Gadis-gadis seharusnya sudah diranjang medis, perawat malam seharusnya memindahkan mereka sejam lalu. Tetapi mereka masih di sana bersamanya. Dan Ratna Ayu Maheswari tidak melakukan latihan atau mengikuti protokol apapun. Dia hanya duduk bersama mereka. Menyenandungkan sebuah melodi, Aditya Nugraha Wibisono tidak mengenali melodi itu. Sesuatu yang tua dan lembut, seperti lagu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi dia menaikkan volume, dan suara Ratna Ayu Maheswari mengalir dari speaker, lembut dan jernih. Ratna Ayu Maheswari mengulurkan tangan dan menyentuh tangan Alia Putri Maheswari Wibisono yang tergeletak di sandaran tangan, tidak menggenggamnya, hanya meletakkan ujung jari di atasnya. "Kamu luar biasa hari ini," bisiknya. "Aku bangga sekali sama kamu, kamu tahu? Aku bangga sama kamu," dan jari-jari Alia Putri Maheswari Wibisono sedikit menggenggam. Gerakan kecil, namun disengaja, membuat Aditya Nugraha Wibisono menahan napas. Ratna Ayu Maheswari memegang tangan itu lama, lalu beralih ke Nadira Sekar Wibisono, membetulkan selimut dan menyelipkan ujungnya di sekitar kaki-kaki mungil meski sebenarnya tidak perlu. Tangannya bergerak dengan kelembutan dan perhatian seolah yang disentuhnya terbuat dari sesuatu yang sangat berharga. "Gadis manis," bisiknya sambil menyibak rambut dari dahi Nadira Sekar Wibisono, "kamu jauh lebih kuat daripada yang orang kira. Aku melihatnya. Bahkan kalau mereka tidak melihat, aku melihat." Dan meski mata Nadira Sekar Wibisono tertutup, Aditya Nugraha Wibisono menangkap perubahan napasnya. Lebih lambat, lebih tenang, seperti anak yang merasa aman. Lalu Ratna Ayu Maheswari berbalik ke Safira Cahaya Wibisono, yang paling kecil dan hampir sepanjang hari memejamkan mata seolah dunia terlalu besar untuk dipahami. Ratna Ayu Maheswari mengangkat tangan mungil itu, menekannya ke pipinya, memejamkan mata. "Aku melihatmu," bisiknya, "seluruh dirimu, setiap bagian dirimu tidak rusak, sayang, kamu hanya menunggu, dan aku akan menunggumu selama yang dibutuhkan." Lalu air mata mengalir di pipinya. Aditya Nugraha Wibisono menatap layar dan merasa dihantam. Perempuan asing ini duduk di rumahnya tengah malam, menangis untuk putri-putrinya, berbicara kepada mereka seolah mereka mengerti, seolah mereka penting, seolah hidup mereka lebih berarti daripada catatan medis dan grafik terapi. Kapan terakhir kali dia melakukan itu? Kapan terakhir kali dia hanya duduk bersama mereka bukan sebagai ayah yang cemas menghitung pengeluaran atau pria yang mempelajari laporan terapi, melainkan hanya sebagai ayah mereka, hadir. Dan dia tidak ingat, kesadaran itu meninju dadanya. Aditya Nugraha Wibisono perlahan menutup laptop, surat pemecatan masih terbuka dan belum selesai. Menunggu untuk dikirim karena logika menuntutnya. Ratna Ayu Maheswari berbahaya. Dia memberi putri-putrinya harapan yang bisa menghancurkan, menantang dokter yang mempelajari kondisi ini puluhan tahun, melanggar semua aturan yang Aditya Nugraha Wibisono buat untuk melindungi keluarganya. Tetapi suara lain berbicara lebih pelan dan lebih dalam. Bagaimana jika dia justru melihat sesuatu yang selama ini? "Kamu berhenti cari?" Aditya Nugraha Wibisono berdiri dan berjalan ke jendela. Halaman di bawah gelap, cahaya bulan memantul di semak-semak yang tak terawat, dan dia memikirkan Dian Kartikasari Wibisono. Apa yang akan dikatakan istrinya jika bisa melihatnya sekarang? Melihat siapa dia telah menjadi. Pria yang mengawasi putri-putrinya lewat layar, pria yang begitu takut kehilangan lebih banyak sampai berhenti hadir untuk apa yang masih tersisa. Dan dia yakin Dian Kartikasari Wibisono akan membencinya. Membencinya. Dia menekan dahinya ke kaca dingin, lalu menghapus surat pemecatan. Meyakinkan diri bahwa itu hanya kelelahan karena mencari pengasuh lain berarti dokumen, pemeriksaan latar belakang, wawancara, dan dia tidak punya tenaga. Tetapi saat menaiki
Tangga menuju kamar tidurnya yang kosong, dia masih mendengar senandung pelan dari ruang terapi di bawah. Ratna Ayu Maheswari masih bernyanyi untuk putri-putrinya. Dan Aditya Nugraha Wibisono akhirnya menyadari kebenaran yang selama ini dia hindari. Aditya Nugraha Wibisono mempertahankannya bukan karena memecatnya terasa tidak nyaman, melainkan karena Ratna Ayu Maheswari adalah satu-satunya orang dalam 3 tahun terakhir yang tidak menyerah pada gadis-gadisnya. Dan di suatu tempat jauh di dalam dirinya, Aditya Nugraha Wibisono perlu melihat apa yang terjadi ketika seseorang menolak menerima kemustahilan, meski itu mungkin menghancurkannya. Memasuki minggu kelima, dia berhenti berpura-pura tidak terobsesi. Karena setiap malam setelah rumah tenggelam dalam kegelapan, dia duduk di kantornya memutar rekaman berjam-jam, mempercepat koridor kosong, berhenti di momen yang membuat jantungnya tercekat, dan memutar ulang adegan yang perlu dia lihat berkali-kali. Ratna Ayu Maheswari mulai mengubah ruang terapi. Mula-mula dengan hal kecil. Memindahkan kursi roda lebih dekat agar para gadis bisa saling melihat. Mengganti selimut putih steril dengan selimut berwarna-warni yang dibawanya dari rumah. Dan meletakkan 2 tanaman hidup di dekat jendela. Katanya anak-anak perlu melihat sesuatu yang tumbuh. Aditya Nugraha Wibisono tidak menghentikannya. Meski seharusnya dia melakukannya karena itu tidak ada dalam protokol, namun menyaksikan ruangan berubah dari dingin dan steril menjadi hangat dan hidup memengaruhinya dengan cara yang tak bisa dia jelaskan. Lalu perubahan nyata dimulai. Jumat sore seorang fisioterapis berlisensi datang untuk sesi mingguan, dan Aditya Nugraha Wibisono menonton lewat kamera saat Dr. Saraswati Lestari, yang sudah datang selama 20 bulan, memeriksa setiap anak, tonus otot, fleksibilitas sendi, refleks, memulai dengan Alia Putri Maheswari Wibisono. Menggerakkan lengannya lalu kakinya hingga tangannya berhenti. Mengulanginya sekali lagi, membuat Aditya Nugraha Wibisono mencondongkan tubuh ke layar. Dr. Saraswati Lestari mendongak dan memanggil Ratna Ayu Maheswari. Mereka berbicara pelan dengan kepala saling mendekat, dan meski Aditya Nugraha Wibisono tak mendengar jelas, dia menangkap potongan kalimat tentang peningkatan signifikan tonus otot yang tidak biasa dan pertanyaan tentang latihan apa yang dilakukan. Sementara Ratna Ayu Maheswari menjelaskan dengan gerakan tangan, Dr. Saraswati Lestari mengangguk perlahan sambil mencatat, lalu beralih memeriksa Nadira Sekar Wibisono dan Safira Cahaya Wibisono. Dengan perhatian baru, saat pergi sejam kemudian, Dr. Saraswati Lestari berhenti di pintu, menoleh ke gadis-gadis itu lalu berkata agar melanjutkan apa yang sedang dilakukan karena dia akan menyesuaikan protokol resmi untuk memasukkan metode tersebut. Membuat Aditya Nugraha Wibisono bersandar di kursinya dengan jantung berdebar. Sepanjang malam dia tidak hanya menonton rekaman terbaru, tetapi kembali hari demi hari dan minggu demi minggu. Menyaksikan Ratna Ayu Maheswari di lantai bersama Nadira Sekar Wibisono, menggerakkan kakinya berulang-ulang meniru langkah dengan gerakan dan ritme yang sama. Sabar, tenang, tanpa frustrasi, tanpa menyerah. Menyaksikan bagaimana dia memegang tangan Alia Putri Maheswari Wibisono dan membantunya bertumpu pada kaki mungilnya selama beberapa detik yang bergetar lalu bertahan dan bergetar lagi, namun setiap hari bertahan sedikit lebih lama, serta melihat latihan lengan Safira Cahaya Wibisono yang diiringi musik, ketika anggota tubuh mungil itu awalnya bergerak lambat lalu semakin lancar dan terkontrol. Aditya Nugraha Wibisono memutar rekaman minggu pertama kedatangan Ratna Ayu Maheswari. Ketika para gadis duduk diam di kursi roda, terpisah dan terasing, lalu membandingkannya dengan rekaman kemarin. Alia Putri Maheswari Wibisono meraih mainan di nampannya. Nadira Sekar Wibisono mengetuk-ngetukkan kaki mengikuti irama musik. Dan Safira Cahaya Wibisono menegakkan kepala dengan mata mengikuti Ratna Ayu Maheswari saat bergerak di ruangan. Perbedaannya tak terbantahkan. Tangan Aditya Nugraha Wibisono gemetar di keyboard ketika dia membuka jendela peramban baru dan mengetik tentang neuroplastisitas pada anak dengan cerebral palsy. Hingga layar dipenuhi artikel, jurnal medis, studi kasus, dan makalah ilmiah dari universitas-universitas yang dia kenal. Aditya Nugraha Wibisono mengklik artikel pertama dan membaca bahwa intervensi dini pada cerebral palsy anak menunjukkan hasil luar biasa dalam pengembangan koneksi saraf. Dia mengklik yang lain tentang latihan pola motorik berulang yang mampu merangsang otak membentuk jalur baru melewati area yang rusak. Lalu satu lagi yang menegaskan bahwa otak bayi dan anak kecil memiliki plastisitas yang menakjubkan sehingga melalui intervensi yang konsisten dan terarah, anak-anak dengan cerebral palsy dapat mencapai hasil mobilitas jauh melampaui prognosis awal.
Aditya Nugraha Wibisono membaca sampai matanya panas dan kata-kata menjadi kabur. Waktu berlalu tanpa terasa hingga pukul 3 dan rumah tenggelam dalam keheningan. Semua yang dikatakan Ratna Ayu Maheswari tentang koneksi saraf, kemampuan otak memperbaiki diri, pentingnya intervensi dini, tertulis hitam di atas putih dalam jurnal medis yang dia abaikan selama 3 tahun. Karena dia menerima kata dokter pertama seperti vonis mati. Berhenti meneliti, berhenti bertanya, berhenti berharap. Aditya Nugraha Wibisono menutup laptop dan duduk dalam gelap, menyadari putri-putrinya membaik, benar-benar membaik, melakukan hal-hal yang dulu dikatakan mustahil, dan dia hampir memecat perempuan yang bertanggung jawab atas itu. Mual datang 2 kali. Selama 3 tahun dia menghabiskan uang untuk mempertahankan kesehatan mereka. Kursi roda mahal, peralatan medis, perawat agar mereka nyaman. Namun dia tak pernah berjuang untuk sesuatu yang lebih. Sementara Ratna Ayu Maheswari yang baru 5 minggu di sini dengan gaji Rp juta per bulan mencapai apa yang tak mampu dicapai miliaran rupiah karena dia percaya. Dan Aditya Nugraha Wibisono berhenti percaya sejak Dian Kartikasari Wibisono meninggal. Mata Aditya Nugraha Wibisono terasa panas dan tenggorokannya tercekat oleh rasa malu. Malu yang dalam dan menghancurkan. Karena dia mengecewakan putri-putrinya bukan karena kurang cinta, melainkan karena kurang harapan. Menerima kekalahan sebelum pertarungan dimulai, sesuatu yang Dian Kartikasari Wibisono takkan pernah terima. Karena istrinya akan membaca setiap jurnal, berkonsultasi dengan setiap spesialis, mencoba setiap metode, berjuang dengan seluruh tenaga. Namun Dian Kartikasari Wibisono sudah tiada, dan Aditya Nugraha Wibisono mengubur perjuangannya bersamanya sampai Ratna Ayu Maheswari masuk rumahnya dan mengingatkannya bahwa menyerah adalah pilihan. Dan dia memilihnya setiap hari. Aditya Nugraha Wibisono tak tidur malam itu maupun malam berikutnya. Dia berkeliaran di rumah seperti hantu, melewati ruang-ruang yang tak dimasukinya bertahun-tahun. Ruang makan utama tempat dia dan Dian Kartikasari Wibisono merencanakan makan malam lebaran. Taman dalam rumah tempat dia ingin bermain piano sementara para gadis menari. Dan kamar bayi berdinding hijau mint dengan mural burung cendrawasih yang dia lukis sendiri. Dia membuka pintunya untuk pertama kali dalam 20 bulan dan menemukan semuanya berdebu, 3 ranjang bayi masih setengah lingkaran, mainan gantung bintang dan bulan sabit menggantung diam, serta kursi goyang Dian Kartikasari Wibisono di sudut dengan selimut terlipat di sandarannya, membuat Aditya Nugraha Wibisono berdiri di ambang pintu tak mampu masuk karena inilah kehidupan yang seharusnya mereka miliki. Lalu dia menutup pintu dan pergi. Sabtu pagi Aditya Nugraha Wibisono melewatkan kantornya dan duduk di koridor dekat ruang terapi. Bersandar ke dinding sambil mendengarkan Ratna Ayu Maheswari bersama para gadis. Suaranya terdengar dari balik pintu. Seperti itu, Alia Putri Maheswari Wibisono. Seperti itu, lihat, kakimu tahu apa yang harus dilakukan, kita hanya perlu mengingatkan mereka. Membuat Aditya Nugraha Wibisono memejamkan mata ketika suara itu berlanjut, Nadira Sekar Wibisono. Sayang, lihat dirimu, kamu memegang boneka. Itu begitu Rat. Kamu sangat kuat, suara Ratna Ayu Maheswari lembut, membuat tenggorokan Aditya Nugraha Wibisono terasa perih. Lalu dia mendengar, Safira Cahaya Wibisono, gadis manis, kamu mengamati kakak-kakakmu, kamu belajar, kan, menyerap semuanya. Hingga Aditya Nugraha Wibisono menekan telapak tangan ke matanya dan bertanya pada dirinya sendiri apa yang telah dia lakukan. 3 tahun bersembunyi di balik layar dan lembar kerja. Membayar orang lain untuk mencintai putri-putrinya karena dia sendiri terlalu hancur untuk melakukannya, menerima keterbatasan mereka sebagai tak terelakkan karena menyerah terasa lebih mudah daripada berjuang demi harapan. Sementara selama ini gadis-gadisnya menunggu seseorang benar-benar melihat mereka, dan Ratna Ayu Maheswari melihat mereka. Seorang asing melihat apa yang ayah mereka sendiri terlalu buta untuk perhatikan. Aditya Nugraha Wibisono mendengar tawa pelan terputus-putus dari balik pintu. Nyata, mungkin dari Alia Putri Maheswari Wibisono, mungkin dari ketiganya. Membuat jantungnya tercekat karena dia seharusnya ada di sana. Seharusnya membuat mereka tertawa, menggerakkan kaki mereka, memegang tangan mereka, dan mengatakan bahwa mereka bisa melakukan yang mustahil. Tetapi dia tak lagi tahu caranya. Bagian itu pergi bersama Dian Kartikasari Wibisono saat istrinya meninggal. Aditya Nugraha Wibisono perlahan berdiri dengan kaki lemah, kembali ke kantornya tanpa menyalakan monitor, lalu duduk dan menatap foto yang disimpan di laci meja.
Dian Kartikasari Wibisono di bulan ke-8 kehamilan. Bersinar dengan tangan di perut dan tatapan penuh harapan yang menyakitkan untuk dilihat. "Maafkan aku," bisiknya. "Maaf karena menyerah. Maaf karena bersembunyi. Maaf karena membiarkan ketakutan menang." Kemudian dia meletakkan foto itu kembali dan membuka laptop bukan untuk menonton rekaman, melainkan mencari ahli saraf anak, spesialis intervensi dini, dan terapis yang percaya pada neuroplastisitas, menyusun daftar nama, nomor telepon, dan alamat surel, berpikir jika Ratna Ayu Maheswari bisa melakukan begitu banyak dalam 5 minggu hanya dengan keyakinan dan konsistensi, apa yang bisa terjadi dengan dukungan nyata, sumber daya nyata, dan keyakinan nyata. Aditya Nugraha Wibisono menatap daftar itu dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Belum sepenuhnya harapan, tetapi mendekati kemungkinan. Lalu dia menutup laptop dan berdiri. Hampir sore, hampir waktu istirahat para gadis, hampir waktunya. Namun dia menghela napas karena belum siap masuk ke ruangan itu atau menghadapi siapa dirinya sekarang dan siapa yang gagal dia jadi. Meski mungkin besok dia akan mencoba. Dia tak tahu bahwa esok akan mengubah segalanya. Bahwa kurang dari 24 jam lagi dia akan membuka ponsel dan menyaksikan sesuatu yang membuatnya jatuh berlutut. Bahwa seluruh dunianya akan runtuh lalu tersusun kembali dalam sekejap. Untuk saat ini Aditya Nugraha Wibisono duduk di kantornya yang sunyi, menyimpan benih kecil keyakinan. Sementara di ujung koridor Ratna Ayu Maheswari mengajari putri-putrinya berjalan. Sabtu sore Aditya Nugraha Wibisono duduk di kantornya dengan laptop terbuka meninjau laporan kuartalan perusahaan. Angka-angka di layar kabur karena dia tak bisa berkonsentrasi dan pikirannya terus kembali ke ruang terapi. Hampir pukul 15, saat Ratna Ayu Maheswari seharusnya menyelesaikan senam sore, musik, lalu latihan motorik, lalu peregangan lengan. Ketika ponselnya bergetar memberi peringatan gerakan di ruang tamu utama, membuat Aditya Nugraha Wibisono mengernyit karena para gadis seharusnya berada di ruang terapi pada jam itu. Sehingga dia meraih ponsel dan membuka aplikasi keamanan. Berharap melihat Ratna Ayu Maheswari memindahkan mereka untuk camilan atau sekadar pergantian suasana. Gambar itu perlu waktu untuk benar-benar dipahami oleh Aditya Nugraha Wibisono. 3 kursi roda berdiri kosong menempel di dinding. Membuat jantungnya mencelos dan pikirannya langsung panik. Sesuatu pasti terjadi. Keadaan darurat. Para perawat pasti membawa mereka ke suatu tempat dengan tergesa. Lalu pandangannya jatuh ke tengah ruang tamu utama dan dunia seolah berhenti. Lantai kayu jati berkilau diterpa cahaya sore. Dan di sana Alia Putri Maheswari Wibisono, Nadira Sekar Wibisono, serta Safira Cahaya Wibisono berdiri. Aditya Nugraha Wibisono tidak bisa bernapas. 3 putrinya, gadis-gadis yang disebut dokter takkan pernah berdiri. Kini tegak, goyah, gemetar, namun berdiri dengan kaki mereka sendiri. Ratna Ayu Maheswari berlutut sekitar 1 meter di depan mereka, kedua tangannya terbuka lebar, air mata mengalir di wajahnya. "Ayo, gadis-gadis," bisiknya, "datang padaku. Kalian bisa." Dan Aditya Nugraha Wibisono tak mampu menarik napas. Alia Putri Maheswari Wibisono bergerak lebih dulu. Kaki mungilnya terangkat dari lantai, berhenti sejenak, lalu mendarat beberapa sentimeter ke depan. Sebuah langkah, Aditya Nugraha Wibisono menutup mulutnya dengan tangan. Nadira Sekar Wibisono menyusul dengan lebih hati-hati. Kakinya gemetar hebat, namun dia melangkah 1 kaki lalu yang lain, 2 langkah, dan dari tenggorokan Aditya Nugraha Wibisono keluar suara yang bukan napas dan bukan isakan. Safira Cahaya Wibisono, yang paling kecil dan hampir selalu memejamkan mata, berdiri gemetar dengan lengan terentang untuk menjaga keseimbangan. Ratna Ayu Maheswari mengulurkan tangan padanya. "Kamu bisa, gadis manis, aku di sini." Dan kaki Safira Cahaya Wibisono terangkat, turun, terangkat lagi, 1 langkah lagi, 3 langkah. Hingga Aditya Nugraha Wibisono menyaksikan putri bungsunya berjalan menuju tangan Ratna Ayu Maheswari yang terbuka. Ponsel terlepas dari jemarinya dan menghantam meja dengan suara keras yang tak dia dengar. Lututnya melemas, tubuhnya melorot dari kursi, punggungnya bergesekan dengan meja sampai dia terduduk di lantai. Kakinya tak sanggup menopang. Sementara di layar ponsel yang menghadap ke bawah siaran dari ruang tamu utama masih berjalan. Dia mendengar suara Ratna Ayu Maheswari. "Ya Allah, lihat dirimu. Lihat apa yang kamu lakukan." Lalu para gadis mencapai dirinya.
Ratna Ayu Maheswari memeluk ketiganya, menekan mereka ke dadanya dan menangis tak terkendali. Aku tahu, isaknya, aku tahu kalian bisa. Aditya Nugraha Wibisono duduk di lantai kantornya tanpa mampu bergerak. Air mata mengalir di wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar. 3 tahun dokter berkata tidak akan pernah. 3 tahun para spesialis mengukuhkan kemustahilan. 3 tahun dia menerima bahwa putri-putrinya akan menghabiskan hidup di kursi roda. Dan kini mereka berdiri, berjalan menuju seorang perempuan yang menolak mempercayai apa yang dunia katakan. Aditya Nugraha Wibisono menekan kedua tangan ke wajahnya dan menangis. Bukan tangis pelan atau duka yang ditahan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, meledak dari ruang yang terkunci sejak Dian Kartikasari Wibisono meninggal. Setiap kegagalan, setiap pengkhianatan, setiap malam di depan layar alih-alih memeluk putri-putrinya, rasa malu, ketakutan, dan harapan yang dikuburnya begitu dalam sampai dia lupa pernah memilikinya. Semuanya tumpah dan mengguncang seluruh tubuhnya. Putri-putrinya bisa berjalan, dan dia hampir menyerah. Aditya Nugraha Wibisono tak tahu berapa lama dia duduk di lantai. Mungkin menit, mungkin lebih. Hingga akhirnya dia menemukan kekuatan untuk berdiri. Kakinya terasa seolah akan patah saat berpegangan pada tepi meja dan menarik dirinya bangkit. Sementara ponselnya tetap tergeletak menghadap ke bawah, masih menayangkan siaran dari ruang tamu utama. Aditya Nugraha Wibisono tidak mengambil ponsel itu. Dia tidak perlu menonton lagi. Lalu keluar dari kantornya dengan kaki goyah, menyusuri koridor panjang. Melewati bingkai-bingkai kosong di dinding, melewati keheningan yang selama ini dia ciptakan di sekelilingnya seperti baju besi. Pintu ruang tamu utama terbuka dan dia berhenti di ambangnya. Ratna Ayu Maheswari duduk di lantai dengan Alia Putri Maheswari Wibisono, Nadira Sekar Wibisono, dan Safira Cahaya Wibisono di pangkuannya. Mereka kelelahan setelah berjuang, tubuh mungil mereka terkulai lemah di dadanya. Dan Ratna Ayu Maheswari memegang mereka seolah mereka terbuat dari sesuatu yang sangat berharga. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi dia tersenyum. Dia mendongak merasakan kehadiran Aditya Nugraha Wibisono dan mata mereka bertemu. Aditya Nugraha Wibisono berharap melihat kemenangan, kebanggaan, tatapan, sudah kubilang. Namun bukan itu yang dia temukan, yang dia lihat adalah belas kasih untuk dirinya. Ratna Ayu Maheswari tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan mata tenangnya sambil memegang putri-putrinya seperti biasa. Seolah mereka begitu berharga baginya, dan lutut Aditya Nugraha Wibisono melemas lagi. Dia jatuh berlutut di ambang pintu, tak sanggup melangkah. Bagaimana? Suaranya bergetar. Bagaimana kamu tahu? Ratna Ayu Maheswari memandang para gadis lalu kembali menatapnya. Saya tidak tahu, Pak Aditya, katanya lembut penuh kasih. Saya hanya percaya, dan sesuatu di dalam Aditya Nugraha Wibisono runtuh, dinding terakhir, penghalang terakhir, hingga dia merangkak maju dengan lututnya sampai mencapai mereka. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Alia Putri Maheswari Wibisono, lalu Nadira Sekar Wibisono, lalu Safira Cahaya Wibisono, putri-putrinya, yang 3 tahun ini dia awasi lewat layar, dia cintai. Dari jauh, dia kunci hatinya karena merasa kehilangan lebih banyak akan membunuhnya. Padahal mereka ada di sini, hidup, berjuang bertumbuh, dan dia hampir melewatkannya. Aditya Nugraha Wibisono memeluk ketiganya, menekan wajahnya ke kepala-kepala mungil itu, menghirup aroma mereka. Maafkan aku, bisiknya, aku sangat menyesal, dan dia mengulanginya berkali-kali. Permintaan maaf untuk setiap hari yang dia habiskan bersembunyi. Setiap malam ketika dia memilih ketakutan daripada keyakinan. Setiap saat ketika dia membiarkan kesedihan merampas dirinya dari mereka. Ratna Ayu Maheswari diam-diam mundur memberi ruang. Tetapi Aditya Nugraha Wibisono meraih dan menggenggam tangannya. Tetaplah, katanya, tolong, dan Ratna Ayu Maheswari mengangguk. Mereka duduk bersama di lantai ruang tamu utama. Seorang ayah yang hancur memeluk putri-putrinya, dan seorang perempuan setia yang menolak menyerah. Sementara 3 kursi roda didorong ke dinding, tidak lagi dibutuhkan. Aditya Nugraha Wibisono menatap Ratna Ayu Maheswari lewat pandangan yang kabur. Kamu memberi mereka kaki, katanya, tetapi Ratna Ayu Maheswari menggeleng perlahan. Tidak, Pak Aditya. Mereka memberi diri mereka sendiri kaki.
Saya hanya mengingatkan mereka bahwa mereka bisa mencoba. Aditya Nugraha Wibisono memejamkan mata dan memikirkan Dian Kartikasari Wibisono. Istrinya pasti akan mencintai perempuan ini, pasti akan sangat menyukai momen ini, dan di suatu tempat seperti yang selalu dia percaya, Dian Kartikasari Wibisono sedang mengawasi. Cahaya siang masuk melalui jendela, melemparkan bayangan panjang di lantai. Dan rumah itu terasa berbeda. Bukan kosong, bukan terbengkalai, melainkan hidup. Aditya Nugraha Wibisono memeluk putri-putrinya lebih erat dan membiarkan dirinya merasakan sesuatu yang lama dia lupakan. Harapan yang bukan rapuh atau berhati-hati, melainkan harapan yang nyata, yang sepadan dengan segalanya dan membawa lebih banyak lagi. Dia tidak tahu apa yang akan dibawa esok, lebih banyak terapi, lebih banyak kerja, lebih banyak tantangan. Namun untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Aditya Nugraha Wibisono tidak takut pada hari esok, karena akhirnya dia mengerti bahwa keajaiban tidak butuh izin, mereka hanya butuh seseorang yang cukup berani untuk percaya pada kemungkinan.